Terima kasih Pak Dodik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa ramadana mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada sore hari ini kita diberkahi keimanan, keislaman, dan kesehatan sehingga kita bisa kumpul pada sore yang baik ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Hajjah yaitu Profesor Ioni, Dewan Majelis Daerah Kahmi dan juga ICMI. Saya dulu juga ini Pak, salah satu anggota presidium ICMI itu dengan pada zamannya Ibu Marwah, zamannya Ilham Habibie, ya kan, pada waktu itu sebelum zamannya Pak ini Jimli Asidiki. Dulu kan sistemnya presidium itu, sepeninggal Pak Habibie minta itu pakai presidium, ya kan. Jadi ada presidiumnya 5 orang lah gitu ya. Tapi akhirnya ternyata presidium itu tidak terlalu efektif, maka kembali lagi kepada ketua umum yaitu Profesor Jimli Asidiki ya. Dan tentu saja juga kepada ya ISMI dan Kahmi di daerah khusus ya. Majelis Daerah Kahmi Bogor, ISMI Orwilsus Bogor, bapak-bapak profesor dan ibu-ibu semua, wabil khusus rektor senior Profesor Heri Suhardianto yang sudah agak lama juga nggak ketemu. Kemudian Sahibul Bed, Rektor Profesor Arif Satria. Senang sekali ya kembali lagi ke lingkungan IPB Bogor. Mudah-mudahan IPB University terus maju ya di bawah kepemimpinan dan dukungan seluruh bawah pimpinan Pak Arif beserta dukungan dari seluruh dosen dan guru besar. Walaupun kita masih menghadapi tantangan-tantangan yang berat ya, termasuk yang kemarin ketika Pak Arif Satria dengan Presiden Jokowi bicara bagaimana membangun swasembada ya, padi, beras, supaya nggak mengimpor lagi beras ya. Ini tantangan yang berat sebetulnya ya. Mungkin terkait juga lah dengan ini. Ini sebetulnya bukan hanya tantangan ke Indonesia, tapi juga sebetulnya tantangan keislaman. Indonesia ini dianugerahi dengan lingkungan yang begitu hebat ya, luar biasa. Semua ada di Indonesia ini, tumbuh-tumbuhan, tanaman, sumber daya mineral dan lain sebagainya. Tapi kok kita bawang putih aja juga masih mengimpor ya. Kemudian banyaklah yang harus diimpor ya. Cabai juga harus kadang-kadang diimpor, garam juga masih harus diimpor ya. Gimana ya? Kita ini bagaimana sebetulnya? Nggak cocok dengan etos, mungkin etos Islamnya nggak cocok ya. Etos Islamnya itu kita harus bekerja keras ya. Nah, kalau kita lihat para petani kita, para pembuat garam itu bekerja sebetulnya sudah sangat keras ya. Jadi saya sering mengatakan mungkin ini ada hambatan-hambatan struktural Pak yang harus diterobos. Saya kemarin buka-buka itu brosur Bank Syariah Indonesia itu yang baru itu BSI itu. Ternyata belum menjalankan aspek tasawuf dan aspek ta'awun dengan aspek ininya. Dua khitah pokoknya itu, dasar khitahnya atau dua alasan raison d'être,
kemunculan pendirian bank-bank syariah itu, yaitu yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah ta'awun ya. Saya lihat di brosur BSI itu untuk pinjaman sebesar 10 juta saja untuk usaha mikro. Itu yang pertama itu harus banyak ada hal-hal yang nggak bisa dipenuhi oleh pedagang mikro atau susah sekali. Pak Arief, bagaimana caranya? Itu yang pertama misalnya harus ada agunan. Mungkin agunan itu saya lihat SHM, sertifikat hak tanah, atau STNK, mungkin STNK motor atau STNK mobil. Terus selain itu harus ada surat izin usaha. Izin usaha. Ya kalau usaha-usaha kecil bangsa pedagang-pedagang kecil itu yang mikro itu mana ada izin usaha ya. Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa sistem keuangan kita bahkan perbankan syariah sekalipun itu belum inklusif. Belum inklusif, belum bisa menjalankan itu saling percaya, amanah atau saling tolong menolong atau ta'awun itu yang belum dijalankan. Jadi kita harus melakukan usaha-usaha bagaimana hambatan-hambatan struktural ini bisa diatasi ya. Itu karena saya lihat Pak Arief kemarin dengan presiden ya. Nah, pada sore hari ini kita diminta mengenai puasa itu untuk kesucian jiwa, peningkatan kesucian jiwa, dan memang ibadah puasa itu pertama-tama bukanlah unik hanya untuk Islam, itu menjadi tradisi keagamaan dan tradisi spiritualitas yang panjang, yang lama, walaupun kaifiatnya berbeda-beda, cara-cara mengerjakannya berbeda-beda. Tapi dari ayat Al-Quran sendiri jelas sendiri dalam ayat Al-Quran mengenai perintah puasa itu kan jelas sekali yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah, bukan ya ayyuhalladzina aslam, orang yang berislam gitulah. Nah, jadi tradisinya seperti itu. Untuk apa sih puasa kalau yang dari ayat itu kita bilang ya dibilang di dalam ayat itu ya supaya kita menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun ya. Kita sudah tahu semua lah. Takwa itu mengendalikan diri, terpelihara, terjaga itu kira-kira. Tapi kalau dalam kaitannya dalam secara lebih luas mengenai kesalehan kesucian jiwa, memang sering manusia itu terkotori kehidupannya ya. Terkotori kehidupannya karena memang manusia itu adalah makhluk yang unik. Di dalamnya kalau kata Ali Syariati, pemikir dari Iran, manusia itu di dalam dirinya sendiri selalu terlibat di dalam pergumulan. Pergumulan di antara paling tidak di antara tiga unsur, tiga faktor yang ada dalam dirinya, antara akalnya yang ya harusnya selalu membawa kebenaran, tapi kadang-kadang akal kita juga sering dikalahkan ya oleh hal-hal tertentu. Yang kedua adalah ini hawa nafsu ya kan. Nafsu itu tidak seluruhnya jelek. Nafsu itu kalau kita nggak punya nafsu dorongan gitu untuk misalnya berprestasi ya nggak bisa. Gitu. Nah, jadi penting. Cuma nafsu itu juga bisa menyesatkan kita lebih-lebih daripada kadang-kadang akal yang seharusnya memberikan pertimbangan, nalar itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, yang ketiga adalah kalbu. Nah, kalbu inilah yang sebetulnya bisa mengendalikan diri manusia. Ya. Kalbu ini itulah yang harus diasah, harus diberikan cahaya terus menerus. Karena itulah yang pada akhirnya bisa membimbing kita dari melindungi, membersihkan atau menjaga diri kita dari kotoran-kotoran ya. Kalau menurut psikolog ahli psiko ya, psikologi ya, Freud misalnya dia bilang sebetulnya manusia itu bisa tersesat atau terkotori karena dorongan libido ya, di dua hal. Yang pertama adalah
yang ada di perutnya. Ya. Yang kedua adalah di bawah perutnya, di bawah pusar itu. Itu yang mendorong manusia. Yang kalau yang di perut itu bisa mendorong orang kepada kerakusan, ya. Kerakusan pada harta benda, kerakusan pada makanan, kerakusan pada harta benda, kerakusan pada kekuasaan. Itu bersumbernya dari situ, libido yang bersumber dari perut yang kemudian memunculkan kerakusan atau ketamakan, termasuk ketamakan itu dalam hal soal kekuasaan, karena dengan kekuasaan itulah maka kemudian dorongan-dorongan yang ada di dalam libido yang ada di perutnya itu bisa diwujudkan, diaktualisasikan. Libido yang kedua adalah ya yang di bawah pusar ya, dorongan seks, dorongan hawa nafsu ya, yang tidak terkendali, seks itu. Itu yang juga suka sering menjerumuskan orang ya dari waktu ke waktu, apalagi kalau zaman sekarang ini, zaman media sosial yang bebas sekarang ini, ya hal-hal seperti itu kita bisa lihat betapa banyak orang yang kemudian tersesat oleh dorongan seks yang liar yang tidak terkendali seperti itu. Nah, ibadah puasa adalah satu langkah, satu upaya untuk melakukan penjarakan, distansi terhadap kedua libido itu. Jadi kita diminta untuk mengendalikan diri kita dari dorongan-dorongan yang sering tidak terkendali yang ada di perut itu atau yang di bawah pusar. Itu yang kemudian membuat manusia itu kemudian bisa kehilangan pikirannya, kehilangan kebenaran di dalam dirinya. Itu ya. Jadi oleh karena itulah maka kemudian ibadah puasa itu memang eh, di dalam pengalaman kaum sufi ya, pengalaman menjadi ibadah yang sangat diperlukan di dalam rangka meningkatkan spiritualitasnya, meningkatkan apa yang disebut sebagai makomat, tingkatan-tingkatan kerohaniannya, tingkatan-tingkatan spiritualnya, karena di dalam mencapai makamat itu diperlukan langkah-langkah, misalnya sabar, ya kan, sabar ya, orang ya, bisa meningkat spiritualitasnya, meningkat kesucian rohaninya kalau dia sabar. Kalau dia sabar menghadapi berbagai macam ujian, dan di dalam kehidupan kita itu banyak sekali yang mengganggu kesabaran kita, membuat kita kehilangan kesabaran. Bukan kesabaran dalam pengertian yang bersifat fisik, misalnya di jalan raya, tapi juga kesabaran misalnya di dalam menghadapi godaan-godaan yang bersifat material ya, godaan-godaan yang bersifat kebendaan ya, apa itu termasuk juga kesabaran dalam menghadapi godaan-godaan kekuasaan misalnya. Jadi kesabaran dan kemudian juga yang terkait dengan peningkatan makamat itu, makam tingkatan-tingkatan itu, misalnya juga ada sikap tawakal atau tawakul, selalu berserah diri, selalu percaya ya pada pada segala amal usaha, pada ikhtiar, tapi kemudian juga pada hasil yang akan dicapai ya. Apakah hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kita selalu bertawakal gitu. Juga misalnya yang lain yang dalam rangka kesucian pribadi itu eh, adalah qanaah, sikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Rezeki yang sudah diberikan Allah sesuai dengan ukuran yang diberikan kepada kita. Ya, tidak ngoyo, tidak didorong oleh keinginan berlebih-lebihan, bahkan mungkin greed. Kita tahulah misalnya bahwa sering sekali dalam kaitannya dengan merajalelanya korupsi, sering sekali korupsi itu bukan disebabkan oleh need, kebutuhan, tapi oleh karena greed. Orang yang sebetulnya penghasilannya udah banyak ya, dia jadi pejabat tinggi, jadi pejabat publik yang gajinya udah besar, insentifnya banyak, tapi masih tetap saja juga melakukan, tidak bisa bersikap qanaah, selalu tamak, selalu rakus, itu yang disebut dengan greed. Jadi untuk mencapai kesucian ya, kesucian jiwa, kesucian pribadi itu memang biasanya atau langkah yang dilakukan itu adalah dengan berpuasa, ya, baik puasa wajib bulan Ramadan maupun
puasa Senin Kemis atau puasa apa itu Nabi Daud ya. Nah, itu biasanya seperti itu karena dengan puasa itu bisa bukan hanya dengan mempertajam ya, mempertajam kalbu kita, membuat kalbu kita itu menjadi bersinar dan sekaligus juga membuat diri kita itu menjadi bersih. Kenapa bersih? Karena kemudian diri kita itu tidak dikuasai atau tidak dikendalikan oleh libido tadi itu, libido baik yang berpusat di perut maupun yang berpusat di bawah pusar ya. Nah, jadi oleh karena itulah ini tantangan yang kita yang saya kira masih menjadi tantangan bagi kita umat Islam secara keseluruhan ya. Karena apa? Karena ibadah puasa itu selalu kita jalankan setiap tahun. Ramadan selalu datang ya. Tetapi kenapa? Kenapa misalnya kita misalnya mungkin bisa kita sebut kita bisa mencapai atau banyak kaum muslimin itu bisa mencapai kesalehan pribadinya ya, kesalehan pribadi, kesucian jiwanya dan kemudian kesalehan individual ya. Itu meningkat ya. Dan Indonesia itu dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh baik sarjana asing maupun sarjana Indonesia sendiri adalah salah satu negara di mana masyarakat muslimnya itu sangat setia di dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas rohaninya ya, kualitas rohaninya itu. Misalnya ada Profesor Rias Hasan misalnya dari Adelaide melakukan penelitian mengenai itu ya, hasilnya Indonesia skornya sangat tinggi. Atau misalnya juga Profesor apa itu Nikki Keddie misalnya dari UCLA juga melakukan penelitian, hasilnya sama tinggi, skornya selalu tinggi ya. Tapi kenapa kemudian kesalehan kesalehan atau kebersihan dan kesalehan pribadi itu terwujud misalnya antara lain di dalam solidaritas kita. Solidaritas yang terwujud baik pada masa puasa, puncaknya itu adalah pada masa Ramadan, tapi di luar masa Ramadan juga dengan terjadinya peningkatan filantropi ya, dana filantropi untuk membantu fakir miskin, orang yang tidak mampu, dan ini terlihat sekali di Indonesia. Memang tahun kemarin sempat menurun ya dana yang beredar pada waktu-waktu mudik Lebaran H-10 dan H+10 tahun lalu itu hanya 140 triliun kalau menurut perhitungan BI. Tahun ini meningkat jadi 152 triliun. Paling tinggi adalah 2019 192 triliun yang beredar itu di waktu-waktu H-10 dan H+10. Jadi luar biasa itu. Itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kesalehan individual, kesalehan pribadi di dalam diri kaum muslimin untuk memberikan sebahagian dari harta mereka, sebahagian dari rezeki mereka untuk membantu sebahagian kaum muslimin yang masih berada di dalam kesulitan. Apalagi dengan COVID-19 ini, banyak kaum muslimin ini yang miskin, yang jadi miskin, jatuh miskin, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu mengembirakan ya. Tapi kalau bicara misalnya yang kita bahas pada siang hari ini yaitu kesalehan publik, maka kemudian ini kita harus berjuang keras ini. Karena apa? Karena public piety itu belum terwujud sepenuhnya, Bapak dan Ibu sekalian. Masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kita ini tidak memiliki piety sama sekali, tidak memiliki kesalehan publik sama sekali. Misalnya saja kalau kita lihat di jalan raya, orang nggak mau tertib, ya. Terutama di Jakarta lah. Kalau di Bogor saya nggak tahu apakah mungkin Bogor itu dari jalan Jembatan Merah ke kampus Daramaga itu yang banyak angkotnya yang susah itu. Seruduk sana, seruduk sini, ya kan susah kita. Di Jakarta juga begitu. Orang kalau kita berhenti di lampu merah, memang lampunya lagi merah, kita diklakson dari belakang, ya kan, diserobot sana, serobot sini. Jadi tidak ada piety di jalan raya, tidak ada
kesalehan kita di ruang publik itu kurang ya. Kita nggak kurang menghormati orang lain, kita nggak mau tertib ya kan. Nah, itu. Makanya kemudian ketika dilakukan survei oleh 2 orang sarjana muslim dari Washington DC mengenai tingkat islamisitas ya. Yang dia maksud dengan islamisitas itu aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik itu. Apa itu nilai-nilai islamisitas itu? Misalnya disiplin, ya. Disiplin di jalan raya, disiplin di ruang publik, ya, tidak buang sampah seenaknya, di dalam kesalehan publik, termasuk juga misalnya penghormatan terhadap hak-hak ke orang lain, misalnya itu termasuk ya. Termasuk juga di dalam kehidupan publik itu adalah dalam pengelolaan kehidupan di dalam pengelolaan ranah publik ya, di dalam birokrasi pemerintahan itu kita masih berjuang gitu. Kita kalah itu. Yang di atas kita itu ternyata negara-negara lain seperti Selandia Baru atau Skandinavia, negara-negara Skandinavia atau Jepang. Nah, kita masih di bawah di Indonesia. Nah, saya sering ditanya itu kenapa terjadi begitu? Ya, karena kita belum lagi sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menghimbau kita supaya masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Udhulu fisilmi kafah ya. Jadi masuklah ke dalam Islam, ke dalam kedamaian itu secara sempurna, tidak setengah-setengah ya. Kita kesalehan kita itu baru mungkin di masjid atau ketika lagi sholat di rumah atau di mana, tapi kesalehan kita itu hilang ketika kita berada di jalan raya. Kita kesalehan itu hilang ketika kita ada di kantor, ya kan. Kita di kantor mengambil hak yang bukan punya kita, misalnya. Nah, itu kehilangan kesalehan kita. Kemudian kalau kita ke pasar, kita juga kehilangan kesalehan kalau kita menjadi wirausaha, menjadi pedagang, misalnya. Kita tidak mewujudkan, mengaktualisasikan kesalehan tadi itu ke dalam kesalehan dalam berdagang misalnya. Mungkin mengurangi timbangan, mengurangi ukuran ataupun melakukan markup karena kita nggak tahu harga ya kan, harganya di apa namanya di markup dibesar-besarkan ya karena kita nggak tahu ya kan seperti itu. Nah, jadi inilah saya kira tantangan kita yang sesungguhnya sangat berat ya, ke depan itu sangat berat. Tantangan khususnya bagi Indonesia lah, Indonesia ya. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat-lihat ya walaupun kita punya banyak masalah, tapi sebetulnya kita juga punya harapan bahwa Indonesia itu bisa lebih baik, ya. Bisa lebih baik. Kalau misalnya kita bisa mewujudkan, merealisasikan kesalehan publik itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan apa yang kita lakukan di ranah publik itu sebagai ibadah, bagian ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh ketika kita di masjid atau ketika kita lagi beribadah mahdoh ya di masjid atau di mana saja, tapi juga ketika kita berada di pasar di jalan raya itu juga adalah ibadah. Ya, selama apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai kemaslahatan diri kita, kemaslahatan keluarga kita, kemaslahatan umat dan bangsa kita, maka itu adalah ibadah. Semuanya itu ibadah yang kita niatkan, kita dedikasikan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam tidak ada pemisahan antara yang sakral dengan yang profan ya. Jadi kita ini tiap helaan, tiap tarikan nafas kita itu adalah orang Islam. Tiap helaan, tiap tarikan nafas kita itu Muslim atau Muslim dan mukmin. Nggak bisa kita lepaskan sewaktu-waktu nafas kita nggak Islam, nafas kita nggak mukmin itu kan saya kira nggak kurang masuk akal. Dan ini harus kita sosialisasikan memang ke lingkungan yang lebih luas termasuk juga di kampus ya. Di kampus misalnya di kampus itu jelas sekali menuntut ilmu itu jelas ibadah ya. Nah, tapi kita lihat juga bagaimana dalam menuntut ilmu itu banyak juga terjadi hal-hal yang tidak
mencerminkan kesalehan ya, baik kesalehan misalnya dengan melakukan plagiasi, melakukan mengambil ide orang lain tanpa kita kasih tahu dan sebagainya lah banyak itu yang terjadi juga di kampus tidak sepenuhnya sebagaimana mencerminkan kesalehan itu. Nah, para hadirin hadirat sekalian, jadi ke depan memang kita harus mengusahakan terus-menerus. Para intelektual, para intelijensia memiliki peran yang lebih khusus dalam hal ini. Karena apa? Karena mereka memiliki pengetahuan dan mereka memiliki kesadaran dan sekaligus mereka juga bisa menjadi oracle, menjadi contoh, menjadi teladan dan menjadi orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan kebenaran, menyampaikan tausiah bil haq itu kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya gitu. Sehingga kemudian masyarakatnya bisa berubah. Memang sekarang tantangan kita ini, tantangan yang kita hadapi itu sungguh berat ya, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam kita masih menghadapi bencana atau bukan bencana, pandemi COVID-19 sehingga kemudian baik pendidikan kita maupun kehidupan ekonomi kita mengalami kemerosotan ya. Jadi kita juga nggak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Sehingga kemudian kita bisa, saya kira diperlukan akselerasi agar pendidikan dan kehidupan pendidikan dan ekonomi sosial budaya kita itu dapat kembali digenjot, dimajukan ya. Tapi tentu saja dengan yang lebih baik seperti tadi itu, lebih berorientasi juga pada penegakan, pada aktualisasi kesalehan publik ya, kesalehan publik yang kita inginkan. Insya Allah kalau kesalehan publik itu bisa kita wujudkan, maka Indonesia ini pasti lebih baik karena kaum muslimin ini kan mayoritas terbesar ya di Indonesia. Jadi kalau semua muslim mencerminkan public piety, mencerminkan mewujudkan public piety itu di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Indonesia ini pasti baik. Orang di jalan raya akan lebih teratur, kebersihan lebih teratur, ya kan disiplin akan lebih baik. Ya, oleh karena itu maka kemudian ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena dari diri kita sendiri inilah kemudian kita bisa mengajak yang lain ya. Kita sebagai kalangan terpelajar, kalangan intelektual ya harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Itu tanggung jawab kita. Saya kira begitu Pak, para hadirin yang ini Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa tanya jawab lagi deh sebagaimana yang tadi diminta. Silakan. Baik, terima kasih.